Aprilia Febriana Yusman dengan NPM 20310300065. Saya adalah mahasiswi dari UIN Radin Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS dari dosen saya, yaitu Bapak Agus Devianto MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam. Langsung saja, mari kita simak. Pertanyaan yang pertama, makna wahyu dan akal dalam kajian filsafat Islam. Wahyu adalah petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk membimbing ke jalan kebenaran. Pengetahuan yang dibawa oleh wahyu adalah diyakini absolut dan mutlak benar, sedangkan akal sendiri adalah kemampuan berpikir dan sekaligus sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, di mana dengan akal kita mampu dan bisa untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, juga sebagai bukti kesempurnaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, relasi teori kebenaran yang mencakup korespondensi, koherensi, pragmatisme, dan huduri. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Jika tidak ada fakta objektif, maka pernyataan tersebut bukan sebuah kebenaran. Selanjutnya, teori koherensi. Menurut teori ini, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan antara suatu pernyataan dengan aksioma. Maka karena itulah teori koherensi disebut juga sebagai teori konsistensi. Jika dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan dengan teori yang pertama. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai tidak digunakan lagi. Kebenaran ini tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta dan realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsistensinya dengan pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Selanjutnya, teori pragmatisme adalah teori yang meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika sekitar abad ke-19 yang menekankan pentingnya akal budi atau rasio sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Menurut pragmatis, pernyataan metafisik bisa menjadi pernyataan yang benar selama ia memiliki manfaat dalam kehidupan. Yang terakhir yaitu ilmu huduri atau ilmu laduni, yang dikategorikan sebagai pengetahuan yang diperoleh manusia tanpa proses belajar dan usaha, melainkan sebagai pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh anatomi dan gagasan tersebut bisa dipandang benar tanpa implikasi apapun terhadap acuan objektif eksternal yang membutuhkan hubungan eksterior. Pertanyaan ketiga, perkembangan konsep-konsep ketuhanan dalam tinjauan Islam
Manusia sejak awal sudah mengenal adanya suatu kekuatan-kekuatan yang mengatasi manusia. Sesuatu yang dianggap maha kuasa dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan, serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Manusia juga mengenal kekuatan-kekuatan supranatural yang mereka yakini kekuatan tersebut berada pada batu, pohon besar, binatang, atau gunung-gunung. Tokoh Islam yang mengemukakan gagasan tentang ketuhanan antara lain adalah Al-Ghazali. Menurutnya, Allah adalah zat yang esa dan menciptakan alam serta berperan aktif dalam mengendalikan alam. Allah menciptakan alam dari tidak ada menjadi ada. Dalam Islam, kejelasan Tuhan adalah esa, sekaligus transenden dan imanen, terdeskripsi dalam beberapa ayat Al-Quran. Transenden, Tuhan mendeskripsi dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars. Imanensi Tuhan terdeskripsikan dalam surat Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Demikianlah gambaran Tuhan dalam Islam. Oke, terima kasih ya semuanya yang telah menonton video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman juga yang menontonnya, serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam video tadi. Dan satu lagi, jika ada saran sampaikan di kolom komentar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.